wadahnya tuh unik dan lucu kayak gini. Kayaknya orang-orang ini juga antri karena salfok sama botolnya yang lucu deh. Namanya tuh hijau guys, dan ini cabang pertamanya yang ada di Cibinong Mall. Sebenarnya ini tuh minuman teh, tapi variannya macem-macem. Bisa dibikin teh original atau milk tea yang creamy. Belum banyak diomongin dan ini tuh underrated banget emang. Harganya juga cuma 20.000 sampai 25.000 aja. Emang sih pertama pasti salfok sama wadah tehnya yang unik, kotak kayak gini. Tapi Mimi juga tertarik banget sama varian tehnya yang macem-macem guys. Bener-bener detail banget bikinnya. Mimin aja sampai borong segini banyaknya guys. Kan seru kalau punya semua varian botolnya juga. Ya ampun, lucu banget. Yang pertama ini ada Mauchian Jasmine Green Tea. Wangi melatinya kuat banget dan enaknya kalau nggak suka terlalu manis bisa request less sugar ya guys. Yang ini Spring Gold Muscat Grape Tea. Katanya tehnya ini dipanen cuma sekali pas musim semi doang. Yang jadi favorit itu Charcoal Roasted Milk Tea. Tehnya dipanggang pakai bincotan alias arang premium dari Jepang. Dan creamy dari milk tea-nya ini enak banget. Mereka benar-benar perhatiin ya setiap varian tehnya. Cita rasanya tuh beda-beda. Yang ini juga milk tea guys, tapi tehnya pakai rose pure. Tehnya dicampur sama mawar, jadi harum aftertaste-nya. Nah kalau udah selesai minum, wadahnya jangan dibuang. Mending dibawa pulang, dicuci, dan bisa dijadiin kotak pensil buat sekolah. Atau wadah makeup, jadi bisa ngurangin sampah plastik. Ini jadinya kalau nyambel nggak dikira-kira cabenya guys. Gila, sebanyak itu diulek. Bayangin aja sepedas apa sambal tempongnya. Disajiin di cobek gede bareng lauk sebanyak ini. Jaminan sambelnya kuat despol dan bakwan jagungnya ini keriting-keriting ukurannya gede. Semuanya itu cuma bisa kalian temuin di Sego Sambal Saestu ini nih guys. Sego sambal andalan Mimin di Malang saat ini. Bahkan ya malah lebih enak daripada yang viral itu. Tuh lauk-lauknya lengkap meriah, mulai ayam, daging sapi beserta jeroannya, bahkan udang dan cumi. Sekarang bahkan ada aneka osengan juga loh guys. Dan pastinya pemeran utamanya sambal tempong. Kalau kesini ramean mending pesen pakai cobek. Udah dapat ayam goreng, tahu tempe, teri, bakwan jagung, sambal tempe, sambal tempong dan nasi cuma 85.000 aja loh. Bisa buat makan keroyokan 4-5 orang. Mantap banget kan? Sego sambal Saestu ini enak banget. Sambalnya itu loh pedes nampol. Lauk-lauknya juga gurih, terutama bakwan jagungnya guys. Wah the best, renyah, keriting-keriting dan jagungnya cepus-cepus. Tapi emang pedesnya gak kenal ampun ya. Untung paketannya gratis 4 ST. Lambung semakin meronta-ronta karena Mimin juga pesen osengan pedesnya. Ada iga bakar, iga goreng, dan iga gongsu. Tuh mata Mimin kena cipratan sambal. Baru diangkat, iganya langsung copot dari tulang. Dagingnya Masya Allah lembut banget. Bumbunya juga sedap. Kalian wajib cobain. Makan batagor di sini tuh penuh perjuangan guys. Katanya dine-in-nya penuh, suruh waiting list. Jadi penasaran seenak apa sih batagor Kingsley ini sampai sebanyak ini yang nungguin buat makan batagor doang. Untung tempatnya tuh banyak oleh-oleh khas Bandung juga, jadi bisa sambil lihat-lihat dan beli. Dan gak kerasa ya akhirnya pesanan Mimin datang semua guys. Tuh ukuran batagornya gede juga ya. Katanya kalau udah ke Bandung kayak ada yang kurang kalau gak makan batagor Kingsley. Dan bener aja dong, ternyata enak banget batagornya. Keras dan chewy di dalam, tahunya lembut dan berasa banget ikannya. Fix ini Mimin nobatin jadi batagor terenak di Bandung. Terus Mimin pastinya pesen bakso tahu atau siomainya ini nih. Diracik dulu pakai saus sambelnya Kingsley. Pantes aja orang-orang rela nungguin. Emang enak banget batagor dan siomainya. Selain batagor dan siomai, ternyata banyak banget menu masakan lain yang gak terduga-duga guys. Kayak lomi ini nih, kuahnya kental dan manis. Terus ada pukis yang gendut-gendut guys. Ini tuh masih anget. Yang hitam ini varian coklat ya. Coklatnya meleleh dan empuk banget pukisnya. Buttery juga. Minumnya es durian. Ini tuh bener-bener full pakai daging durian asli yang legit banget. Mau nge-es di sini juga ada loh guys, es tele. Seger pisan, kurang lengkap apa coba kalau mau bawa batagornya buat oleh-oleh juga bisa. Please kalau ke Bandung wajib samperin Batagor Kingsley. Legenda hidup kuliner khas Jakarta berdiri sejak tahun 1940. Mulai dari Pak Jokowi sampai Pak Anies, mereka tuh makannya di sini guys. Dulu Pak Haji Ma'ruf tuh jualannya di Pikul dan beliau tuh asli Betawi Menteng. Sampai sekarang sukses dan biasanya jadi langganan para pejabat dan artis. Tapi emang sih di Jakarta cuman mereka soto Betawi paling enak. Kalau soto Betawi daging dan jeroannya tuh digoreng dulu dan disiram kuahnya yang creamy. Kuahnya tuh pakai santan dan susu guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri, kuahnya tuh pekat dan nyusu banget ya. Parah sih, emang enak banget soto Betawi Haji Ma'ruf. Daging dan jeroannya tuh nyes gitu kena kuahnya. Campur pakai emping dan nasi. Perfect deh, ngeblend banget sama kuahnya yang creamy dan berempah. Makanya pakai sate sapi tuh segede-gede ini, gila. Emang ya guys, kalau di sini tuh paling enak makanya pakai sate-satean. Nih Mimin mau tumplekin aja semua nasi ke kuahnya. Terus di atasnya tumpangin sate kambing. Bener aja dong guys, jadi berkali-kali lipat lebih enak kalau makannya pakai sate-satean. Apalagi ini tekstur kambingnya empuk dan
dan lembut. Mimin juga baru tahu ternyata ada loh laksa Betawi. Kuahnya tuh santan, berempah, dan ada wangi dari daun kemangi gitu. Enak banget deh. Selain soto Betawinya, kalian wajib cobain sih laksa Betawi ini. Yuk guys, ramein soto Betawi Haji Ma'ruf. Guys, ini tuh ada stik tendaan, tapi mereka tuh nggak pakai meltik loh. Ini nih steak kaki lima yang kelas banget. Namanya tuh cita rasa steak. Tempat boleh di pinggir jalan, tapi kualitas masakannya udah sekelas resto bintang 5. Pantesan aja bisa kayak gitu. Ternyata ini tuh punya Chef Fajar, pemenang MasterChef season 12. Setiap menu diperhatiin bener bahan dan kualitasnya. Tenderloin steaknya pakai saus truffle mushroom. Dagingnya 100% bukan meltik dan rasanya ini enak banget. Teknik nge-grillnya juga proper banget guys. Berasa di 5 star hotel deh Mimi. Masih nggak nyangka ini steak kaki 5. Penyajiannya pun lengkap pakai mashed potato dan grill romaine. Ini menu barunya Thai chicken steak pakai saus Thailand gitu guys penyajiannya. Salfok gak sih? Platingannya juga cantik banget. Chicken steaknya ini luarnya crusty dan lagi-lagi daging ayamnya juicy banget. Winner MasterChef emang beda ya, kelas guys. Ini juga menu barunya rahang tuna bakar yang sejumbo ini. Dan tipe daging yang nempel di rahang tuna pastinya lebih berlemak ya. Bumbunya ngeresep, manggangnya juga pas. Jadi daging tunanya masih juicy. Terus daging yang nempel di rahang tunanya tuh bener-bener banyak guys. Makannya tuh paling bener pakai sambal dan nasi panas. Mantep banget. Khusus menu yang ini Mimin kasih nilai 10/10. Terus masih ada Thai beef salad. Ini tuh seger banget saladnya, menyatu banget sama dagingnya yang sesepele spicy wings aja di sini bisa enak banget loh guys. Saus barbeque-nya tuh homemade jadi beda banget sama tempat lain. Bahkan mereka bisa bikin jajanan tradisional getuk lindri jadi dessert semewah ini. Fix ini penemuan tergong dan Mimin bakal balik lagi ke sini. Kalian cobain juga ya. Ibu-ibu ini kompak banget jualan seafood kaki 5. Tapi setuju nggak seafood kaki 5 tuh malah yang enak. Kayak di sini nih daging kepitingnya tebel banget dan bumbu saus padangnya ini enak banget. Pokoknya anti tipu-tipu guys. Mungkin karena seafood kaki 5 tuh permintaannya tinggi, jadi stok seafoodnya selalu banyak. Apalagi di seafood Samiroso Jolotundo ini. Setiap malam pasti langsung sebanyak ini yang makan. Seafoodnya dijamin 100% seger karena stoknya tiap hari dateng. Dan Semarang kan juga deket laut. Harganya pastinya lebih murah ya, beda sama yang ada di resto-resto itu. Tapi kualitasnya Mimin jamin lebih dari resto. Kalau kesini ramean mending pesen paket royal seafood buat 7 orang, isinya komplit termasuk 7 nasi dan 7 lemon tea. Nih pertama kalian dapat seafood mix sok kabeh. Udangnya gede-gede dan karena Mimin doyan pedes jadi requestnya saus padang. Isinya tuh banyak banget, ada jagung dan aneka kerang-kerangan juga. Masaknya pakai api tinggi jadi rasanya tuh smoky banget. Kepitingnya guys gak main-main, ini gede pol. Yang terpenting dagingnya tuh juga tebel banget. Di paket royal seafood itu udah termasuk tahu tempe terong, ayam penyet, dan telur botai. Mimin suka banget sih sama sambal terasinya, nampol banget. Terus ayamnya juga dibumbu gurih asin meresap gitu. Di paket royal seafood ini juga dapat gurame bakar loh guys, lengkap sama sayuran catauge dan cakangkung. Terus dapat udang crispy juga lagi yang udah dikupasi. Udah dikupasin aja udangnya masih segede ini loh guys. Ceplus-ceplus gendut banget. Masih dapat kerang serimping goreng juga loh. Gila, bertujuh cuman keluarin duit 350.000 doang dapat menu sebanyak dan seenak itu. Please kalian cobain juga guys. Tempat makan Payakumbuh di Jakarta dan yang makan tuh orang-orang asli Payakumbuh doang guys. Nah ini nih Buffet Rajo Payakumbuh. Semua orang Sumatera Barat pada ngumpul di sini guys. Karena cuma di sini satu-satunya mereka bisa nemuin nasi padang yang asli dan otentik dari Payakumbuh. Terus kalian tuh bisa sarapan sampai makan malam loh di sini. Makan pakai sambal ijonya, enak banget guys. Rendangnya juga ngeprut. Terus Mimin juga suka banget sama bumbu ayam bakarnya. Rempahnya tuh kuat banget. Pokoknya kalau di Buffet Rajo Payakumbuh ini kalian juga harus pesen tunjangnya ini guys. Potongannya tebel-tebel dan oh my god, ini tuh bener-bener selembut itu dan gak ada bau amis-amisnya. Kalau sarapan kalian bisa pesen ketupat nangkanya ini lengkap sama kerupuk padang yang warna pink itu loh. Kuahnya tuh berempah dan mantep banget guys. Terus ada soto padang juga. Jarang lo nemuin soto padang dan yang di sini tuh enak banget. Berempah, ngaldu dan dagingnya tuh banyak. Buat palape taragak atau camilannya kalian bisa pesen kerupuk kuah. Jujur ini unik banget sih dan baru pertama kali Mimin cobain. Terus ada juga kerang kecil-kecil kayak gini, namanya tuh pensi. Wah bener-bener otentik banget ya. Dessertnya Mimin pesen pisang kapik dan udah pasti bubur kampiun yang bersantan dan legit. Dari camilan, masakan, dessert dan minumannya harus berat ya. Kayak ini nih teh telur yang disajiin sampai luber-luber. Enak loh, telurnya tuh gak amis. Hati-hati tumpah ya kalau minum kopi tungkui, soalnya disajiinnya tuh kebalik dan minumnya tuh kayak gini guys. Wajib ramein Buffet Rajo Payakumbuh. Sini bisa makan donat bareng beruang raksasa yang imut dan pas dimakan donatnya ngetrot dong guys. Waduh bener-bener selumer itu.
Guys, kalian wajib tahu artisan bakery ini. Namanya Bear and Butter yang lokasinya tuh nyempil di Ararasa Mall. Dari tempatnya ini didesain ala Japanese, super cute banget dan pastinya nyaman buat nongkrong. Nongkinya ditemenin Kumaru, beruang lucu yang ukurannya lebih gede dari kita. Gemes banget kan? Roti-roti mereka ini dibuat dari tepung Jepang dan setiap ingredientsnya dipikirin secara detail. Udah pasti berkualitas tinggi ya guys. Wangi soft breadnya aja sampai kecium. Volume up guys. Kriuk banget kan? Luarannya crusty dan dalamnya butter. Parah, ini soft bread terenak yang pernah Mimin cobain. Terus mereka juga punya bus cheesecake yang rasanya tuh bener-bener cheesy banget. Cake-nya juga gak kemanisan, Mimin suka. Donat mereka ini gendut-gendut karena ada filling krim gitu guys di dalam. Jadi pas digigit, krimnya langsung lumer di mulut. Teksturnya fluffy, soft, dan chewy. Tuh yang ini isian cream cheese guys. Tuh kan krimnya sampai lumer banget. Filling donatnya tuh dibuat dingin gitu loh. Jadi enak banget pas dimakan. Rasanya super creamy tapi nggak bikin enak sama sekali. Bestsellernya signature Kuma French Toast. Disajiin pakai vanilla cream dan vanilla sauce. Bahkan ada makanan berat juga loh di sini. Nah, kalau yang ini Japanese milk bread. Lihat tuh selembut itu guys. Saking lembutnya berasa makan awan. Minuman macanya juga dibikin serius loh. Kayak ini nih, macanya yang nati dipaduin buah strawberry. Enak banget. Pokoknya ya tempat ini tuh wajib kalian datengin. Dan kalau mau bawa pulang oleh-oleh, packagingnya segemes ini loh guys. Bang pakai terong sebaik. Ada yang tahu nggak ini sayur apa? Kalau di tempat Mimin ini namanya blonceng. Kalau di tempat kalian namanya apa? Ini bloncengnya Mimin makan pakai sambal yang banyak. Enak banget guys. Kalian pernah nggak ngerasain lalap blonceng? Serius ini enak banget loh. Ngerebusnya sebentar aja. Makanya pakai nasi putih dan sambal dapur kuno. Yang ini spesial guys, sambal ayam suwir kolabnya dapur kuno bareng selebgram Karenal Fadli. Kemasannya dari dulu bagus banget. Pakai tutup petken gini jadi nggak bocor-bocor. Aman dikirim kemanapun. Wah gila mantep banget guys sambal ayam suwirnya. Pedes, gurih, udah gak perlu nambah-nambah lauk lagi. Karena kalian lihat sendiri tuh suwiran ayamnya aja segede-gede ini loh. Komposisi ayam suwirnya tuh bener-bener melimpah. Makanya pakai blonceng raksasa jadi makin segar. Karena direbus cuma sebentar jadi teksturnya masih keres-keres berair gitu. Enak banget guys. Tuangin sambal ayam suwir ke atas bloncengnya. Ini beneran menyapu banget guys rasanya. Karena dapur kuno tuh pakai resep yang kuno, jadi sambalnya tuh enak banget. Dari dulu sampai sekarang gak berubah, tetap jadi sambal favorit Mimin. Terus pedesnya tuh juga mantep banget, bikin makan jadi makin nikmat guys. Yang ngiler lihat Mimin makan, cus buruan order dapur kuno sekarang. Wah ini slow bisnisnya orang kaya guys. Udah punya rumah mewah, mobil mewah, tapi masih jualan roti di rumahnya. Iya yuk kita intip. Jadi namanya tuh Akrabix ya guys. Yang jualannya tuh masuk-masuk pemukiman di Jalan Mandolin, Bandung. Nah ini tempat produksinya mepet sama rumahnya yang mewah ini guys. Makasih ya kak. Udah dapet. Definisi orang kaya gabut ini mah. Dan ini tempat ininya tuh lucu banget, kayak pinggiran jalan di Eropa gitu. Tuh packagingnya bagus banget. Ya kayak gini nih kalau orang kaya jualan, taste-nya bagus. Nah ini signature mereka, burnt cheesecake slice with add-on strawberry sauce and chocolate. Lembut dan cheesy. Nah ini tiramisunya bukan dari kopi bubuk instan guys, tapi dari espresso asli. Wah. Ini menjadi tiramisu halal terenak yang pernah Mimin cobain seumur hidup. Terus banana pudingnya ini Mimin kasih nilai 10/10. Dia itu sama sekali nggak over sweet dan pakai buah pisang asli. Nah ini mochi cheesecake. Kalian lihat sendiri ya guys, tekstur mochinya tuh begitu chewy, sempurna. Ini tuh favorit Mimin banget guys. Terus kalau ke Akrabix wajib nyobain salt breadnya deh. Betapa crusty, airy, dan buttery. Terus variannya tuh juga banyak guys. Dan macam mereka ini jadi top of mind ya, karena pakai ceremonial grade. Jadi Akrabix ini nggak cuma gimmick, tapi produknya emang sebagus itu.